semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan Alkitab kita, buku ND kita, hati kita, dan pikiran kita. Iya Inang, biar kita tambah semangat, yuk kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 136 dan nomor 8. Musik. Sekolah minggu, sebelum mulai ibadah kita, mari kita lebih dahulu berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, yuk kita semangat dulu, kita bernyanyi buku ND sekolah minggu nomor 6. Musik. Adik-adik, kita sama-sama berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata,
bahwasannya Kau serta kami selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita membaca hukum Taurat yang untuk hari Minggu ini, yaitu titah yang keempat. Kita baca bersama-sama. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak masih semangat kan? Kita bernyanyi lagi ya. Hidupku bukannya aku lagi. Adik-adik, marilah kita berdiri mengakui kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik kami, marilah kita baca ayat hafalan buat minggu ini yang tersurat dalam Ulangan 8 ayat 19. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama seperti melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa pasti kamu binasa. Demikianlah ayat hafalan buat adik-adik kami pada minggu ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan kita. Jangan lupa untuk dihafalkan di rumah ya. Nah, biar kita nambah semangat lagi, yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 370. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 190. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian.
Amin. Marilah kita buka Alkitab kita. Nats yang menjadi khotbah untuk anak-anak sekolah minggu di minggu saat ini, minggu 4 Oktober. Tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Amang bacakan bagi kita, adik-adik mengikuti. Sambil dibaca diikuti di rumah ya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, secara khusus anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek, di sini mau kita lihat bagaimana murid-murid Yesus mereka gelisah. Mereka takut. Apa yang mereka takutkan? Ternyata kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Yesus menceritakan apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan mati. Nah, tapi Yesus juga tidak hanya sampai di situ, tidak hanya mengatakan Dia mati, tetapi Yesus juga menyebutkan bahwa Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Nah, murid-muridnya bingung. Tetapi yang paling membuat mereka gelisah, bagaimana nanti ketika guru, karena Yesus itu guru bagi mereka, bagaimana nanti ketika guru kami mati? Bagaimana dengan kami? Seperti itu. Nah, di sini kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, secara khusus si Thomas dan si Filipus dan juga si Petrus di sini. Walaupun selama ini mereka telah bersama-sama dengan Yesus, melihat mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, mereka tidak serta-merta mengimani apa yang telah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Nah, mereka tidak mengerti. Itulah sebabnya mereka gelisah, mereka takut. Maka nats kita inilah menjadi jawaban atas kegelisahan murid-murid Tuhan Yesus itu. Bagaimana tadi Yesus mengatakan di ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Adik-adik sekalian pernah ke Jakarta tidak? Atau ke Bandung? Nah, kalau kita menuju suatu tempat, katakanlah dulu ke Jakarta ya, biar lebih ramai. Kita mau ke Jakarta. Kan banyak jalan mau menuju ke sana. Bisa dia dari berbagai tempat untuk menuju itu. Tetapi Yesus mengatakan di sini hanya Dia jalan untuk menuju Bapa itu. Siapakah Bapa itu? Yaitu Allah, Tuhan kita yang menciptakan, yang di atas kuasanya segala sesuatu boleh terjadi. Dan kesanalah juga Yesus itu telah pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, terlebih bagi anak-anak. Nah, oleh sebab itu adik-adik sekalian, nats ini mau mengingatkan kita bagaimana kita mengimani, percaya kepada Tuhan kita melalui anaknya Kristus Yesus. Kita mau lihat di sini, Dia mau menjawab kegelisahanmu. Yesus mau menjawab ketakutanmu. Dia mau bergumul bersama denganmu. Dia mau memenangkan kamu atas apa yang kamu pergumulkan dalam hidupmu. Apa yang kau takutkan? Coba. Apakah kamu takut kegelapan? Coba kalau mati lampu ya. Kalau mati lampu, coba kalau tidak di situ orang tua kita. Kita pasti takut ya kan? Bahkan kalau masih kecil dia, udah pasti nangis itu kalau mati lampu. Orang tua, bapaknya tidak di situ. Tapi kalau di situ bapak kita, orang tua kita di situ, mau gelapkah? Seperti apakah? Kita kan senantiasa, bahwa hidupku ini akan tenang. Saya tidak akan khawatir, bapak di sini kok, mama di sini kok. Seperti itulah. Nats ini mau menjawab atas pergumulanmu. Bahwa ketika di dalam kegelapan itu, apakah kegelapan itu sekarang? Banyak kegelapan. Apa itu? Kejahatan. Kalau adik-adik lihat di TV itu ada pencurian dan lain sebagainya. Pembunuhan itu bagian dari kegelapan. Nah, apa yang adik-adik takutkan? Apalagi yang adik-adik khawatirkan? Apakah kalian takut atau khawatir karena si corona ini? Bagaimana dengan kami ini? Ya kan, kemana-mana kita nggak bisa lagi kita ke mall inilah. Itu juga, bagaimana lah. Tetapi Nats ini juga mau menjawab seperti murid-murid Yesus yang khawatir bagaimana dengan hari esok ketika guru kami tidak ada. Kita mau diingatkan bahwa apapun itu yang kita takutkan tadi, seperti yang Amang bilang itu penyakit COVID-19 ini, penyakit corona ini, boleh kita takut, tapi dalam hal positif. Maksudnya di sini kita akan selalu waspada. Kalau dikatakan orang tua, dikatakan guru-guru pakai masker, guru sekolah minggu ya pakai masker, cuci tangan, begitu. Itu juga jalan Tuhan untuk menolongmu. Jangan pikir harus Tuhan itu langsung yang bicara samamu. Siapapun dipakai Tuhan untuk menolong kita. Orang tua kita yang mau mengingatkan kita. Saudara-saudara kita, cuci tanganmu inang. Cuci tanganmu amang. Kalau dibilang begitu ya cuci. Jaga jarak. Begitu. Disitulah kita rasakan bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan memakai alat melalui orang-orang lain, orang tua kita, siapapun itu. Kemudian apa yang kamu khawatirkan? Apakah adik-adik ini sudah punya cita-cita? Ada yang mau jadi polisi? Ada pasti.
Ada yang mau jadi dokter? Ada. Atau ada yang mau jadi pendeta? Nah, ini susah ini. Karena abang-abang kalian juga saya tanya, jarang yang mau jadi pendeta ini. Kenapa ya? Nah, artinya adik-adik sekalian, bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan cita-cita saya? Ingatlah, melalui nats ini Tuhan mau menjawab segala kekhawatiran, segala ketakutan kita. Bahwa dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika dia berangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dia menyatakan dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Melalui apa itu? Roh Tuhan. Adakah roh Tuhan di dalam hidupmu? Seperti apa itu roh Tuhan memang? Susah sekali ya menerjemahkan ya. Seperti ini adik-adik maksudnya. Cobalah kalau ada kau lihat itu ada teman-teman kita atau mungkin orang yang miskin ya, kita lihat di tengah jalan. Pasti ada di dalam hatimu mengatakan, bantu dia. Tapi ada lagi yang dari hati itu mengatakan, dari dirimu mengatakan, ngapain dibantu, capek sekali, kita aja masih kekurangan. Nah, kalau ada di situ yang mengatakan bantu dia, itulah roh Tuhan itu. Kalau di rumahmu, kau lihat kotor rumahnya kan? Baru ada di dalam hatimu mengatakan, bersihkan. Bantu mama membersihkan, walaupun belum disuruh mama kan? Tapi ada yang mengatakan, capek, nanti mama bisa yang nyapu sendiri. Nah, itulah tandanya ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Itulah Yesus itu yang membantu senantiasa setiap saat. Maka adik-adikku, anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek, yang terakhir ada ungkapan mengatakan beribu-ribu jalan ke Roma katanya. Nah, ada banyak menuju jalan suatu tempat. Tapi hanya satu jalan segenap orang Kristen, orang percaya untuk datang kepada Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus. Ada banyak kebenaran ilmiah yang kita kenal di bumi, adik-adik. Tapi ada satu kebenaran iman yang orang-orang percaya yakini, yaitu Yesus Kristus sebagai kebenaran Allah. Ada beragam kehidupan adik-adik, tapi hanya ada satu sumber hidup dari segala yang hidup, yaitu Allah sendiri. Menjadi percaya kepada Yesus itu adalah sangat indah. Barang siapa percaya kepada Tuhan dan kepada sabdanya dan kepada firman-Nya dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan lakukan. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi ini di minggu yang indah ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa hanya anak-Mu Yesus Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami tidak perlu khawatir karena Yesus bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut kepada dunia karena Yesus bersama-sama dengan kami. Kami juga tidak takut masa depan karena Yesus menyediakan tempat bagi kami. Dan masa depan juga di tangan anak-Mu Yesus Kristus. Maka kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengimani anak-Mu Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, anak-anak, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa masukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan ya. Baik adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.